Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Peti Fatimah sebagai fasilitator saya, Ibu Hajah Aas Agustini sebagai pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Siti Nurjana. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi saya bersama Ibu Siti Nurjana. Selamat pagi Ibu Siti Nurjana. Selamat pagi Ibu Siti Kulsum. Apakah Ibu sedang sibuk? Kebetulan kelas saya hari ini sedang pembelajaran penjas. Oh, alhamdulillah kebetulan ya. Jadi Ibu ada waktu ya untuk saya ya. Ya Bu. Nah, jadi gini, saya mau melakukan kegiatan pra-observasi ya di kelas Ibu. Kira-kira Ibu bisa? Bisa Bu. Nah, ini kegiatan pra-observasi ini merupakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar ya, meningkatkan kompetensi Ibu dalam segi pedagogik juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan coaching ini, Ibu menjadi lebih bagus ya dalam mengajarnya dan menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Di sini kita santai-santai aja ya Bu ya. Kita bercerita tentang pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu siapnya kapan untuk disupervisi oleh saya? Insya Allah besok juga sudah siap Bu. Besok sudah siap, alhamdulillah. Nah, kira-kira harapan Ibu untuk kegiatan supervisi ini apa? Yang saya harapkan dapat berbincang-bincang, bertukar pikiran, bertukar pengalaman baik dari Ibu Siti Kulsum maupun dari saya sendiri. Setelah itu banyak saran juga dari Ibu Siti Kulsum untuk saya supaya pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Jadi harapan Ibu kita dapat berbagi pengalaman ya, berbagi cerita dan sharing juga ya tentang pembelajaran. Nah, pembelajaran yang akan dilakukan besok ya Bu ya. Nah, besok Ibu akan mengajar apa? Insya Allah besok saya akan mengajar tematik. Tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya dengan mengamati teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf, siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun dengan kata maaf. Oke, untuk persiapan pembelajaran besok, Ibu sudah menyiapkan apa saja? Tentunya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasinya. Wow, lengkap sekali ya Ibu ya. Ya. Nah, dari sini Ibu kan akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia dan matematika ya. Nah, di sini ada tidak kesulitan Ibu dalam penyampaiannya? Tentunya mungkin ada ya Bu ya, kan kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang gampang menangkapnya pembelajaran, ada yang menganggapnya mudah, maupun sebaliknya. Ada yang menganggapnya sulit, kemudian siswa pun susah gitu, agak susah menangkap pembelajaran tersebut. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa murid-murid di kelas Ibu ada yang gampang untuk menangkap pembelajaran, ada yang sedang dan juga ada yang kurang. Berarti ini mengenai kesiapan belajar murid ya Ibu ya. Nah, kemudian ceritakan dong sedikit saja pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok di kelas. Nah, berhubung murid saya beragam ya Bu ya, tentunya saya juga akan menyiapkan pembelajaran yang beragam juga. Baik itu buat anak yang cepat menangkapnya, adapun yang sedang sama yang kurang. Untuk anak yang cepat menangkap itu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan memberikan lembar kerja ya soalnya yang agak menantang gitu Bu. Nah, untuk yang sedang sama yang kurang, nah nanti saya akan memberikan soal yang mudah. Untuk alat peraganya Ibu menggunakan media apa ya? Saya akan menggunakan media konkret, baik itu berupa gambar maupun jam yang asli. Dan saya juga akan memberikan gambar ya anak yang sedang meminta maaf. Oke.
Jadi alat peraganya sudah lengkap sekali ya Ibu. Nah, ketika Ibu menyampaikan materi pembelajaran ya, terutama pada matematika biasanya anak ya. Nah, itu ada bantuan apa yang akan Ibu berikan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar? Saya akan berkeliling mengawasi anak. Nah, jika ada anak yang kayak kesulitan dalam pembelajaran matematikanya, Iya. dalam menghitung, kan suka ada anak yang menanyakan, Bu, misalnya ini jarum jamnya nggak tepat Iya, sama betul. angka kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan nanti setiap putaran itu akan dihitung. Ada langkahnya ya Ibu. Terus Ibu akan menggunakan alat peraganya pastinya ya? Pastinya saya akan juga menjelaskannya dengan bantuan jam dinding tersebut. Oke, bagus. Oke Bu, tadi saya lihat ada yang masih kurang ya Bu. Nah, kira-kira apa saja sih yang masih kurang? Tentunya masih ada ya Bu ya yang kurang kan dari media pembelajarannya. Mungkin saya baru menyiapkan beberapa medianya. Nah, saya akan menambahkan beberapa lagi untuk sesuai kelompok di kelasnya. Kira-kira kapan Bu melengkapinya? Insya Allah sekarang juga saya akan melengkapinya. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian siapa yang dapat Ibu bantu gitu? Siapa saja? Tentunya saya akan meminta bantuan kepada rekan guru dan tentunya sama ibu juga gitu. Iya. Minta bantuan. Ya, terima kasih banyak. Oke. Jadi mudah-mudahan saya dapat membantu juga ya. Memang di rumah ada alat peraga yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Nanti saya bawa ke sekolah. Baik Bu, terima kasih. Oke, tadi Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik ya. Nah, sudah menggunakan metode cooperative learning juga, anak dikelompokkan ya tadi, kemudian juga soal LKPD-nya sudah sesuai berdasarkan kemampuan murid, juga kebutuhan murid juga ya alat peraganya yang tadi. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Ibu, apa sih kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi proses pembelajarannya gitu Bu. Menjelaskan materi agar anak itu cepat memahaminya kayak gitu. Dan membuat pembelajaran tersebut lebih menarik. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Baik, tadi yang saya tangkap dari jawaban Ibu yaitu kompetensi yang ingin ditingkatkan itu tentang proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, itu tadi supaya anak lebih menarik dalam pembelajaran, lebih meningkat lagi dalam minatnya ya. Tadi Ibu sudah menerapkan juga media atau juga perangkat pembelajaran yang sangat menarik. Nah, itu sudah bagus. Nah, ini dari pembelajaran yang akan Ibu rencanakan kira-kira siapnya kapan Ibu? Soalnya besok juga sudah siap Bu dilaksanakan. Oke, besok sudah siap. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan besok ya tidak ada halangan suatu apapun, kita lancar ya melakukannya. Dan kemudian saya minta waktu ya Ibu, nanti ketika pembelajaran atau supervisi sudah selesai, kita waktu sebentar untuk melihat apa yang akan Ibu tingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya, atau yang belum tercapai, yang sudah tercapai, dan juga rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran yang lebih baik. Baik Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, sama-sama. Ya. Nah, demikianlah kegiatan praobservasi yang dilakukan oleh saya Siti Kusum dengan Ibu Siti Nurjana sebagai rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat ya hari ini belajarnya. Gimana kabarnya hari ini?
dindingnya terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Di sini percakapan Benny dengan ibunya. Ibunya berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak." "Wah, iya bu, jarum jamnya berhenti bergerak." "Kalau begitu, apa yang mau mempraktekkan ungkapan minta maafnya ya? Coba kalian mendengarkannya dengan baik-baik ya. Coba, sok dimulai." Adila minjem Tadi kalian sudah belajar tentang percakapan budaya minta maaf ya. Jadi kalian kalau berbuat salah itu harus bilang apa? minta maaf. Nah, ibu mempunyai lagu. Kalian masih ingat? Kayak gimana? Ada yang ingat? Coba. Kalau berbuat salah bilang apa? Kalau minta bantuan bilang apa? Kalau dipuji orang, kalau dipuji orang, kalau dipuji orang bilang apa? Masya Allah. Nah, kalian harus lebih semangat lagi ya. Masih ada pembelajaran selanjutnya. Semangat? Masih mau tepuk semangat? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kemudian di sini ada siswa mengamati gambar jam dinding. Nah, ibu mempunyai gambar jam dinding. Kelihatan? Ada gambarnya ada? Ada. Nah, di sini ibu pun ada jam yang aslinya ya, bukan gambarnya, ini gambarnya dan ini yang aslinya. Di sini kita akan belajar menghitung satuan waktu. Kalian sudah hafal gak cara menghitungnya ini? Ya, bisa? Bisa. Kalau misalnya dari angka 12 ke 1 itu kan per ininya per gratisnya ada ya. Nah, berapa detik dari 12 dari angka 12 ini ke angka 1 ini? Berapa? 30. Hah? Ya, 30. Misalnya ininya detiknya, detik ini ada kan? Ada titik-titik satu kecilnya ada? Ada. Nah, ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari angka 12 ke 1 itu berapa detik? 5 detik. Akan menunjuk kalian coba ya mempraktekkan ke depan untuk praktek menghitung satuan ininya waktunya. Tadi kan sudah perempuan ya, sekarang coba laki-lakinya, ada yang mau ke depan? Bima, ayo Bima maju ke depan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bima tadi sudah menenangkan ibu penjelasannya. Sudah. Nah, ibu akan misalnya ini ada dari angka 7. Kalau misalnya 5 menit itu angka kemana? Dari angka 7 kemana? Hah? Ke 8. Benar nggak teman-teman? Nah, ya tepuk tangan. Ini sudah belajar tentang tentang apa? Tadi tentang jam. Terus ada tentang apa lagi? Minta maaf. Kalian sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini? Gimana belajar hari ini? Seneng nggak? Seru nggak? Seperti biasa, pimpin teman-temannya untuk berdoa pulang ya.
siang Bu Siti Kulsum. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Nur, saya minta waktunya sebentar ya. Nah, Ibu Nur lagi sibuk gak? Enggak, tidak Bu. Kebetulan anak-anaknya sudah pulang sekolah. Oke, sudah pulang. Alhamdulillah ya. Nah, di sini saya mau mengajak ngobrol aja ya, ngobrol santai, percakapan sederhana mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin ya di kelas, mengenai kegiatan praktik mengajar ya yang sudah Ibu laksanakan dan yang sudah saya observasi. Nah, baik Ibu, mau dapat apa nih dari kegiatan coaching hari ini? Dari coaching hari ini saya harapkan saya minta masukan pas pembelajaran kemarin yang saya lakukan, bagaimana perbaikinya, itu gimana? Ya, jadi Ibu ingin sharing juga ya sama saya untuk melakukan apa sih, bagaimana cara memperbaiki gitu ya. Solusinya gitu. Nah, biar solusinya juga ya. Nah, oke, berarti Ibu Nur ingin sharing juga ya tadi. Kemudian bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Saya merasa senang gitu Bu, pada pembelajaran kemarin saya juga sudah melakukan pembelajaran yang jauh lebih baik dari kemarin. Saya juga menggunakan media yang lebih jelas dan saya juga merasa semangat gitu Bu, dan anak-anak juga antusias dalam pembelajaran kemarin. Ya, memang saya lihat ya seperti itu. Kemarin anak-anak sangat semangat Ibu dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas ya. Nah, sekarang apa sih rencana perbaikan Ibu kemarin ke saya pada saat kegiatan praobservasi? Apakah sudah tercapai? Sudah Bu, kemarin saya rencanakan menggunakan media pembelajaran seperti jam ya, yang benda-benda konkret gitu. Ya, jadi tahapannya sudah dilaksanakan ya sama Ibu. Baik Ibu, mengenai tujuan pembelajaran ini, apakah sudah tercapai semuanya? Sudah Bu, untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya menuliskan siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf, dan kemudian siswa juga mempraktikannya, dan juga siswa dapat mengenal satuan waktu gitu dengan menggunakan benda konkret. Iya, Dan saya seperti itu. ya, saya lihat juga dari LKPD-nya anak-anak sudah menjawab dengan benar. Alhamdulillah ya. Jadi sebagian anak sudah menjawab dengan benar, berarti tujuan pembelajaran memang sudah tercapai ya Ibu ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi, ceritakan sih apa yang menurut Ibu yang sudah baik dan harus dipertahankan. Yang saya rasa lebih baik adalah pembelajaran kontekstualnya gitu Bu, yang saya sudah lakukan. Itu berarti dalam berdasarkan yang mereka kebutuhan sehari-harinya, dan juga saya akan menggunakan benda konkret gitu dalam pembelajaran, dan sangat membantu gitu Bu untuk saya menyampaikan pembelajarannya. Ya, betul sekali ya, dengan benda konkret anak menjadi lebih paham, lebih mudah gitu untuk mencerna pembelajaran gitu ya. Nah, apa saja sih tadi kan yang sudah baik ya, sekarang hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan juga nih menurut Ibu apa ya? Oh iya, dari pembelajaran kemarin yang saya rasa kurang gitu adalah mungkin ini Bu, dari pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin saya kurang dalam menerapkannya, dan saya juga sudah mencoba gitu sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasinya, namun saya belum siap belum siap dalam menerapkannya, sehingga saya kurang maksimal gitu Bu. Oke. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu kurang memahami, memang mungkin baru belajar juga ya, baru pertama kali mungkin menerapkannya di kelas. Nah, kemudian ceritakan sih apa saja cara-cara Ibu untuk melakukan hal-hal yang masih kurang tadi. Ya, saya insya Allah akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya gitu di kelas. Saya juga harus mungkin banyak belajar lagi ya Ibu. Saya akan mencoba mengikuti pelatihan dari platform Merdeka Mengajar, ataupun saya mengikuti pelatihan yang ada dari forum KKG yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya akan mempelajari dari sumber lainnya seperti media sosial kayak gitu, dari YouTube maupun dari yang lainnya. Keren sekali Bu, sangat bagus ya itu rencana Ibu. Nah, tadi kan
kan Ibu mau belajar dari PNM, dari juga YouTube juga ya, banyak memang sekarang sumber belajar. Yang penting kita mau ya, ada kemauan dalam diri. Nah, kemudian kira-kira sih kapan Ibu akan memulainya? Untuk pelaksanaannya secepatnya, insya Allah saya pun akan mengikuti 6 bulan yang saya menyelesaikan tersebut gitu Bu. Berarti target Ibu 6 Iya. bulan ya, mudah-mudahan bisa. Kira-kira siapa yang dapat memotivasi Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Pas Ibu belajar mandiri kan pasti ada turun naik turunnya ya motivasi. Nah, di situ siapa saja yang dapat? Yang memotivasi? pastinya itu dari kepala sekolah dan rekan guru di sini gitu ya Bu. Ya terutama saya minta masukan dari Ibu Siti Kusum yang udah jauh lebih wah gitu. Sama Ibu, saya juga di sini masih belajar ya terkait dengan perkembangan pendidikan, terutama dalam pembelajaran kepada siswa-siswa. Nah, dari obrolan ini Ibu ada tidak hal-hal yang mengganjal di hati Ibu? Insya Allah cukup Bu. Betul, alhamdulillah ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita bisa belajar untuk mensupervisi ya. Saya juga sama belajar untuk meng-coaching. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik. Amin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.